dan aku Ranti. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang kesehatan yang sering terjadi di IGD. Tapi fokusnya bukan cuma ke masalahnya, melainkan solusinya berdasarkan Pancasila sila kedua. Oh, jadi kita tuh nggak sekedar nyalahin rumah sakit atau tenaga kesehatan aja. Jadi gimana caranya nilai Pancasila bisa jadi pegangan buat nyelesain masalah itu? Bill, menurut kamu masalah kesehatan apa sih yang sering terjadi di IGD Indonesia? Kalau dari yang kita baca dan dengar nih ya, masalah utamanya itu karena keterlambatan penanganan pasien gawat darurat. Iya, ada pasien datang dengan keadaan kritis tapi penanganannya tertunda karena administrasi, IGD penuh, atau tenaga kesehatan yang terbatas. Oh gitu ya, padahal kita juga tahu ya, waktu IGD itu sangat menentukan. Nih misal ya, telat dikit aja, kondisi pasien bisa makin parah, bahkan juga bisa mengancam nyawa. Dan di sini masalah kesehatan bukan cuma soal penyakitnya, tapi ada hak keselamatan pasien, ada juga hak pasien untuk mendapatkan pertolongan segera. Oh gitu, belum lagi dampak psikologis ke keluarga pasien yang panik ya. Justru pasti dia merasa bingung gitu, kenapa pelayanannya terlambat banget. Kalau kita lihat dari kejadian di Indonesia nih, biasanya kasusnya kayak gimana sih? Biasanya sih pasien datang ke IGD karena kondisi darurat, kayak misalnya sesak napas atau kecelakaan. Tapi karena berbagai alasan sih, pasien belum ditangani atau disuruh nunggu, bisa juga disuruh rujuk ke rumah sakit lain. Padahal kondisi pasien kayak gitu ya, seharusnya pasien tetap mendapat penanganan awal gak sih? Minimal untuk menstabilkan kondisinya. Iya bener sih, nih kejadian kayak gini nih yang memicu protes masyarakat karena dianggap kurang manusiawi. Kalau kita tarik ke Pancasila, kenapa sih masalah kesehatan di IGD ini erat banget kaitannya sama sila kedua? Karena sila kedua menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, semua manusia punya hak yang sama untuk diperlakukan secara manusiawi. Ya benar sih, apalagi kondisi pasien itu sakit dan darurat. Pasien juga dalam kondisi yang lemah, pasti dia juga sangat bergantung pada tenaga kesehatan. Kalau penanganan ditunda tanpa alasan medis yang jelas, itu bisa mengesampingkan nilai kemanusiaan loh. Iya, benar juga nih. Padahal nilai Pancasila ini jadi dasar dalam setiap pelayanan kesehatan, termasuk di IGD. Nah, sekarang kita masuk ke yang paling penting nih. Aku mau nanya, bagaimana sih solusinya harus kita lakukan kalau kita benar-benar nerapin sila kedua dalam pelayanan kesehatan? Solusi pertama adalah mengutamakan keselamatan pasien. Artinya, kondisi pasien dengan keadaan gawat darurat harus tetap mendapat penanganan awal tanpa melihat latar belakang ekonomi dan juga administrasinya. Aku juga setuju sih, karena dalam konteks kemanusiaan, nyawa manusia itu adalah yang paling utama. Solusi kedua adalah perawat dan tenaga medis perlu menerapkan empati dan juga komunikasi yang baik. Bener sih, kadang nih ya, keluarga pasien itu marah bukan karena pelayanannya aja, tapi karena cara penyampaiannya yang kurang empati. Solusi ketiga, perawat perlu menjalankan perannya sebagai advokat pasien. Artinya memperjuangkan hak pasien untuk mendapat pelayanan yang layak. Bener sih, karena dengan begitu ya, nilai kemanusiaan dalam Pancasila ini bisa benar-benar terasa dalam praktik keperawatan. Bill, kalau dilihat dari sisi kesehatan, apa sih dampak terbesar dari keterlambatan penanganan di IGD? Dampak terbesarnya adalah kondisi pasien ini semakin parah. Pada pasien gawat darurat, keterlambatan penanganan ini bisa menjadi komplikasi yang serius, bahkan juga bisa mengancam nyawa. Berarti masalah ini bukan sekedar soal pelayanan, tapi benar-benar menyangkut soal keselamatan pasien ya. Ya nih, di sini nilai Pancasila yang kedua ini jadi penting. Karena pada pasien kondisi darurat, dia harus diperlakukan secara manusiawi dan diprioritaskan keselamatannya. Kalau nilai kemanusiaan benar-benar diterapkan, penanganan kesehatan di IGD akan lebih fokus ke nyawa pasien, bukan hal lain ya. Bener nih, aku setuju. Dari pembahasan ini, kita bisa lihat bahwa masalah di IGD bukan cuma soal fasilitas atau sistem doang, tapi soal nilai. Benar sih, Pancasila sila kedua ini bisa jadi nilai moral agar pelayanan kesehatan ini lebih manusiawi dan berkeadilan. Sebagai mahasiswa keperawatan, ini bisa jadi pengingat buat nanti kita bekerja. Kalau kita gak cuma bawa ilmu, tapi juga bawa nilai kemanusiaan. Oh, bener-bener nih. Kayaknya pembahasannya udah selesai ya. Semoga podcast ini bisa jadi bahan refleksi ya buat kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!